Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Maya Bundo pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang kesenjangan dan distribusi ekonomi. Nah, adapun kemampuan akhir pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yaitunya mahasiswa mampu menganalisis kesenjangan dan distribusi ekonomi serta merumuskan pembahasan tersebut ke dalam studi kasus. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama, kesenjangan dan visi ekonomi dari distribusi. Yang kedua, tujuan dan kebijakan distribusi dalam Islam. Yang ketiga, ada kuis atau tugas yang nantinya teman-teman mengerjakan secara mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi kita pada hari ini, silahkan teman-teman saksikan dulu tayangan video berikut ini. Jurang timpang si miskin dan si kaya di tanah air meningkat secara eksponensial sejak reformasi 1998. Melesat paling cepat di antara seluruh negara di kawasan. Hal ini tercermin dari olahan data publik kepemilikan dana pihak ketiga perbankan yang dilansir setiap bulan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikombinasikan dengan data kepemilikan rekening versi Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Di mana sebanyak 4.000 triliun lebih atau sekitar 53% dari total DPK perbankan hanya dimiliki oleh 0,02% populasi penduduk Indonesia. Jurang si miskin versi uang simpanan ada di klaster DPK perbankan sebanyak 1.000-an triliun yang dimiliki secara keroyokan oleh sekitar 170 juta orang atau setara 63,05% populasi, di mana rata-rata isi simpanannya tidak sampai 6 juta rupiah. Jurang paling dalam dari yang terdalam atau boleh dikatakan miskin sekali versi tabungan ini adalah kelompok keempat yang dihuni 97 juta orang dengan tidak memiliki rekening bank sama sekali. Hidup rakyat paling susah ini setara 36,13% populasi penduduk yang tidak memiliki masa depan finansial sama sekali, rentan karena pendapatan sehari-hari cuma habis tanpa sisa untuk biaya makan dan kebutuhan lain tanpa bisa menyisihkan untuk tabungan. Jurang timpang si miskin dan si kaya di tanah air. Nah, dari tayangan video tadi, silakan teman-teman berikan pendapat atau analisisnya di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pertama, yaitunya kesenjangan dan visi ekonomi dari distribusi. Nah, manusia hidup di dunia ini diberikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan dengan berbagai skill dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan tersebut merupakan hal yang natural atau alami. Nah, terjadinya kesenjangan karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Berbeda dari sisi kemampuan, berbeda dari sisi keahlian, suku, ras, budaya, dan kemudian juga ada minat dan bakat serta keterampilan. Nah, di sini terlihat perbedaan, namun itu merupakan hal yang natural atau alami. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah secara tegas menyatakan bahwa tidaklah setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini melahirkan ia dalam keadaan suci atau fitrah, hadis riwayat Muslim. Nah, dari perbedaan yang ada tersebut maka melahirkan beberapa hikmah, di antaranya perbedaan kemampuan melahirkan perbedaan economic return. Yang kedua, perbedaan pendapatan dan kekayaan merupakan ujian. Kita lihat. Nah, perbedaan kemampuan melahirkan perbedaan economic return, maksudnya di sini adalah terdapatnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Hal tersebut contohnya pendapatan seseorang desainer dengan seorang penjahit tentu juga akan berbeda. Begitu juga dengan pendapatan antara seorang dosen di perguruan tinggi dengan manajer di bank syariah tentu juga akan berbeda. Disinilah lahirnya perbedaan
economic return. Yang kedua, perbedaan pendapatan dan kekayaan merupakan ujian. Nah, bagaimana mengelola perbedaan tersebut sehingga terciptanya harmonisasi dan bukan permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, seseorang office boy dengan jabatannya sangat berperan terhadap kebersihan dan kegiatan di suatu perusahaan. Jika office boy itu tidak ada, maka core business tidak akan berjalan dengan baik dan bahkan bisa menghambat proses produksi dan operasi. Jadi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka adanya perbedaan tersebut patut dihargai untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan. Materi berikutnya, agar distribusi ekonomi itu berjalan secara merata dan lancar, maka ada beberapa konsep distribusi dalam Islam yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu, pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya. Setiap pendapatan yang diperoleh adalah hasil usaha yang dijalankan dengan cara yang halal. Maka berapapun hasil yang kita dapatkan itu patut kita syukuri karena itu bentuk rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ada 3 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, kebutuhan dasar di sini menyangkut tentang hajat hidup kita yang sangat mendasar yang disampaikan oleh Asy-Syatibi berkaitan dengan maqasid syariah. Terpenuhinya 5 unsur pokok. Yang pertama, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga itu, harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok sumber kaya. Maka harta yang dimiliki oleh seseorang itu memberikan akses manfaat bagi masyarakat. Nah, akses tersebut mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat bagi mereka yang punya modal menginvestasikannya di bentuk sektor real agar terjadinya multiplier effect di lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu, pada harta seseorang terdapat bagian yang menjadi milik mutlak orang lain. Ada hak orang lain di harta yang kita miliki. Maka caranya yaitunya dengan menunaikan ibadah zakat seperti yang sudah ada dalam rukun Islam. Nah, materi berikutnya itu adalah tujuan dan kebijakan distribusi dalam Islam. Tujuan dan kebijakan itu ada 3. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, mengeliminasi kesenjangan ekstrim. Nah, kita lihat bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar itu adalah hak setiap warga masyarakat. Tugas negara adalah menjamin bahwa kebutuhan dasar setiap warga sudah terpenuhi. Yang kedua, menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, tugas negara adalah memastikan bahwa aset dan kekayaan yang ada di negara tersebut terdistribusi secara adil, proporsional, dan merata. Yang ketiga, mengeliminasi kesenjangan ekstrim. Nah, di sini adalah hal yang sangat esensial bahwa kesenjangan tersebut harus diminimalisir agar tidak terjadinya konflik horizontal dan disintegrasi sosial. Maka hal yang bisa dilakukan dengan menjalankan beberapa instrumen seperti instrumen kebijakan zakat, pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, agar distribusi itu terjalankan secara adil, proporsional, dan merata, nah, Hanif dan Muhammad mengedepankan pendapatnya bahwa ada beberapa kebijakan
yang dijadikan sebagai landasan agar distribusi itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu distribusi pradistribusi, yang kedua distribusi pasca produksi, yang ketiga itu ada redistribusi. Nah, di pradistribusi ini yaitunya sangat terkait dengan perencanaan kegiatan ekonomi baik skala mikro maupun makro. Pada level ini tercermin dari anggaran pendapatan belanja negara. Apakah anggaran tersebut sudah pro masyarakat miskin atau tidak? Apakah kebijakan tersebut hanya untuk bermanfaat oleh sekelompok orang atau masyarakat banyak? Di sini dilihat dari kebijakan. Yang kedua, pasca produksi. Nah, pasca produksi ini kita melihat peran dan kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Jika pada level makro bisa kita lihat dengan masalah upah minimum regional, apakah sudah layak atau tidak, adil atau belum. Kemudian pada level mikronya, distribusi ini dilakukan melalui tingkat realisasi upah bagi pekerja dan return bagi pemilik modal. Nah, yang terakhir itu ada redistribusi. Dalam Islam, redistribusi itu tidak hanya sekedar transfer payment, melainkan melibatkan beberapa 3 parameter. Yang pertama itu ada parameter positif, parameter sukarela, dan parameter larangan. Nah, parameter positif ini adalah parameter wajib yang harus ditunaikan oleh masyarakat, seperti kewajiban berzakat. Kemudian parameter sukarela di sini adalah terdiri dari infak, sedekah, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah parameter larangan. Parameter larangan di sini yaitunya terdiri dari larangan kegiatan transaksi ekonomi itu terhindar dari riba dan kezaliman ekonomi. Nah, itu ada 3 parameter yang harus kita jalankan dalam distribusi agar tidak terjadinya ketimpangan dan kesenjangan. Nah, berikutnya saya mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik, data per Maret 2023 bahwa indeks Gini rasio yaitunya 0,388. Artinya jika indeks ini mendekati angka 0, maka tingkat ketimpangan itu semakin rendah. Jika rasio ini mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jadi di rentang 0 sampai 1 untuk melihat indeks Gini rasio. Nah, berikutnya ada kuis nantinya yang harus teman-teman kerjakan setelah menonton tayangan ini. Yang pertama itu jelaskan definisi dan konsep dasar distribusi dari perspektif ekonomi syariah. Yang kedua, jelaskan konsep zakat penghasilan sebagai instrumen redistribusi dalam perekonomian. Baiklah teman-teman semua, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.